Hai guys, kembali ke channel gua Raffi Aryati. Kali ini gua mau bercerita tentang Adipati Karna. Adipati Karna itu dia adalah saudaranya Pandawa 5. Kenapa dia bisa menjadi saudaranya Pandawa? Karena dia juga termasuk anak kandung Kunti Nalibrata. Jadi begini ceritanya teman-teman. Pada saat Kunti Nalibrata belajar ilmu dari Resi Druwasa, Resi Druwasa itu memberikan sebuah ajian yang bernama Aji Pameling. Aji Pameling itu untuk mengundang. Nah, yang diundang itu ternyata adalah Batara Surya. Lalu Batara Surya pun tidak mau pergi, dan dia akan pergi kalau dia sudah menitipkan benih janin kepada Dewi Kunti Nalibrata. Namun pada akhirnya Kunti pun hamil, dan walaupun tetap hamil setelah melahirkan Karna, Kunti masih tetap perawan. Dan oleh Resi Druwasa, Karna pun dihanyutkan ke sungai. Kemudian pada saat perang besar nanti, mereka akan berhadapan antara saudara kandung Arjuna dan Adipati Karna. Dan selama pembuangan Karna itu, dia ditemukan oleh seorang kusir bernama Adirata. Dengan penuh kasih sayang, Adirata merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Namun karena yang terlanjur sakit hati kepada ibundanya Kunti Nalibrata dan penghinaan-penghinaan terhadap dirinya oleh saudara-saudaranya sendiri, maka dalam perang besar itu Karna pun berpihak kepada Kurawa, dan pada akhirnya dia tewas di tangan Arjuna. Dan mengenai sikap Adipati Karna ini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 di dalam tembang Dandang Gula sebagai berikut. Yogya malih kinarya palupi, Surya putra Narpati awangga, lan Pandhawa tur kadangi, iyan yayah tunggil ibu, switampring Sri Kurupati, aning nagri Astina, kinarya gul agul, manggala golonganing perang, Baratayuda ing ngadheken senopati, ngalaga ing Kurawa, minungsuhken kadange pribadi, aprang tandhin lan sandanan jaya, sang Karna sukamanahe, margadenya harsa malesih, hirasan Duryudana, marmaya kalangkung, Karna ngatuk kasudiran, Sambaga Wiratama. Terjemahan bebas. Ada lagi untuk suri tauladan. Surya putra Raja Awangga masih bersaudara dengan Pandawa. Satu ibu, lain ayah, mengabdi kepada Sri Kurupati di negara Hastina sebagai tulang punggung angkatan tertinggi dalam perang Baratayuda, dihadapkan dengan saudara sendiri karena merasa mendapat kesempatan untuk membalas kebaikan sang Duryudana. Oleh karenanya dia berperang habis-habisan dengan sang Dananjaya. Akhirnya kena mati, kena panah Jinemparing Sambaga Wiratama. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tua kita atau siapapun itu bukanlah kesalahan mereka, melainkan karena sebuah keadaan. Karena kalau misalkan waktu itu Kunti membawa Karna dan bertemu Pandu, Pandu pun tidak mau untuk menikahinya karena sudah punya anak. Dan karena pembunuhan itulah Karna menjadi Kurawa dan berperang di pihak Kurawa. Meski demikian, sebenarnya Karna pun bimbang mengambil keputusan di antara perang itu.
dia harus berpihak kepada Pandawa atau Kurawa. Kalau dia berpihak kepada Pandawa saudaranya sendiri, dia merasa dirinya mengkhianati Duryudana dan Kurawa yang telah membantunya dan bahkan sudah menjadikannya sebagai adipati. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa itu semua hanya untuk membalas budi baik Duryudana. Dan kita pun juga harus merasa bangga karena itu adalah sosok Adipati Awangga yang berpegang teguh dalam keyakinannya, meski dia rela untuk melawan saudara-saudara sekandungnya sendiri dalam perang besar tersebut. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan tewaslah karena dalam perang besar Baratayuda. Sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Oke guys, selamat malam.